Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro TV dalam live event Indonesia Memilih RI 1. Pemirsa, selama 48 jam Metro TV akan mengawal pemilihan presiden dari mulai pencontrengan hingga pasca pemungutan suara. Metro TV juga akan menyajikan hasil sementara pemilihan presiden dengan metode hitung cepat yang kita kenal dengan quick count yang dilaksanakan secara independen oleh Metro TV sendiri. Dan selain hitung cepat atau quick count, Metro TV juga menghadirkan hasil pemilu berdasarkan metode survei exit poll. Dan pemirsa, langsung kita bergabung dengan rekan-rekan kami yaitu di Makassar dan Pacitan. Pertama yaitu Makassar dengan Rahel Marimbuna. Sementara di Pacitan ada Cynthia Ayusta. Kita ke Rahel Marimbuna dahulu. Ya, Rahel, bagaimana dengan laporan Anda? Ya Tommy, saat ini di TPS Baru Gantang tempat saya berada, proses penghitungan suara telah selesai dirampungkan dan saya informasikan sebelumnya bahwa di TPS Bukit Baru G ini terdiri dari 4 TPS yaitu TPS 36 sampai 39 dan di TPS 38 adik kandung dari Yusuf Kala pagi tadi memberikan hak suaranya di TPS 38 dan hasil dari penghitungan suara Pilpres hari ini di TPS 36 dengan jumlah warga atau wajib pilih 265 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 dengan jumlah total suara 204. Sementara di TPS 37 dengan jumlah 224 orang yang memilih di tempat ini 176 suara untuk pasangan nomor urut 3. Sementara di TPS 38 dengan jumlah pemilih 268, jumlah suara untuk pasangan nomor urut 3 juga tetap tertinggi yaitu 218, sementara di TPS 39 dengan total jumlah suara 280 pasangan JK Wiranto juga menang dengan 213 suara. Iya, sementara itu pemilihan presiden yang berlangsung hari ini di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, KPUD setempat tidak memberikan atau tidak mengadakan TPS berjalan sehingga ratusan pasien, petugas rumah sakit dan juga keluarga pasien tidak dapat memberikan hak suaranya hari ini dan tentu saja hal ini mengecewakan para pasien maupun juga keluarga pasien. Dan sementara itu dalam proses pemilihan presiden hari ini warga di Galesong Utara, Kabupaten Takalar sempat dikejutkan oleh adanya ledakan yang tidak jauh dari salah satu TPS yaitu TPS 07 Desa Aing Toa, Kecamatan Galesong Utara. Dan sumber ledakan sendiri sekitar 30 meter dari TPS ini berada di kuburan sehingga tidak ada korban maupun juga kerusakan yang diakibatkan. Dan di lokasi ledakan warga menemukan adanya benda yang diduga merupakan sumber ledakan yaitu merupakan flare signal atau juga peluru suar yang oleh aparat kepolisian yang telah membawa untuk diamankan mengatakan bahwa benda tersebut memang rawan meledak jika terkena panas. Namun hingga saat ini belum diketahui dari mana benda tersebut berasal. Tommy. Baik, Rahel Marimbuna melaporkan langsung dari Makassar dan langsung kita bergabung dengan Cynthia Ayusta yang saat ini berada di Pacitan. Ya, Cynthia, bagaimana penghitungan suara di sana? Ya Tommy, saat ini saya sedang berada di TPS 1 Kelurahan Ploso Pacitan dan proses penghitungan sendiri memang sudah mulai dan dapat Anda lihat proses penghitungan sudah dimulai memang sejak setengah jam yang lalu. Namun saat ini para panitia sedang menghitung ulang atau mengecek apakah surat suara jumlahnya sesuai dengan suara yang diperoleh. Dan memang perhitungan suara sendiri belum selesai, namun dari perolehan sementara pasangan nomor 2 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Budiono masih menempati urutan pertama dengan perolehan lebih dari 200 suara dan disusul oleh pasangan Megawati Prabowo yang memperoleh 2 suara dan tempat terakhir adalah JK Win dengan perolehan 1 suara. Memang suara SBY di sini sangat mendominasi karena memang letak TPS ini sendiri persis di belakang dari rumah kerabat dari SBY. Dan dari 570 pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 489 menggunakan hak pilihnya, sementara 4 orang menggunakan form A7 dan 1 pemilih menggunakan KTP dan kartu keluarga. Dan memang ini adalah salah satu TPS dari 813 TPS yang ada di Pacitan ini, dan memang tidak semuanya dapat menggunakan hak pilihnya di Pacitan ini. Sama seperti yang dialami oleh 2
oleh 19 narapidana yang ada di rumah tahanan Pacitan. Ya, seperti di rumah tahanan kelas 2B Pacitan, sebanyak 19 orang narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dari 64 pemilih yang tercatat dalam DPT, hanya 47 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu, 22 pemilih yang tidak masuk dalam DPT ikut mencontreng dengan surat A7. Sementara itu, sebanyak 19 napi tidak bisa menggunakan atau kehilangan surat hak suaranya karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki surat rekomendasi A7. Proses penghitungan suara pun telah selesai dilakukan di TPS 5 Rutan kelas 2B Pacitan ini. Suara terbanyak diperoleh dari pasangan SBY dan Budiono sebanyak 47 suara dan disusul oleh pasangan JK Win 21 suara dan pasangan Mega 1 suara. Ya Tommy, sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur terjadi baku hantam antara pemilih dan juga petugas TPS. Dan karena baku hantam ini terjadi karena pemilih tidak ingin mencelupkan jari ke dalam tintanya selesai contrengan. Sang pemilih Muhammad Lukman terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Blambangan terlibat oleh baku hantam petugas TPS 06 Banyuwangi. Dan kejadian ini memang bermula dari Muhammad Lukman yang melakukan pencontrengan dalam Pilpres di TPS 06 Kelurahan Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan usai melakukan pencontrengan, Lukman langsung keluar tanpa memberikan tanda tinta pada jarinya. Dan melihat hal tersebut, salah satu petugas TPS, Askori, menegur dan memperingatkan Muhammad Lukman. Namun Lukman menolak dengan alasan akan melakukan ibadah dan terjadi pertengkaran mulut yang berujung dengan baku hantam. Dan akibat peristiwa tersebut, keduanya langsung dibawa ke RSUD Blambangan. Dan Muhammad Lukman mengalami luka sobek di bibirnya, sementara petugas TPS Askori mengalami lebam di bagian wajah karena terlibat baku hantam. Demikian, Tom. Baik, Cynthia Ayusta melaporkan langsung dari Pacitan dan kemudian juga terima kasih pada Rahel Marimunda yang melaporkan langsung dari Makassar.